Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman surah Al-Isra ayat 1 dan seterusnya, kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diberkahi sekelilingnya. Bapak Ibu, firman Allah yang bahu kubaca kendai, mari kita hayat-hayati Bapak Ibu, diawali dengan bacaan atau kalimat subhan. Karena Ibu, Subhana artinya maha suci Allah. Maha suci Allah. Kapan kita mengatakan maha suci Allah? Kapan kita mengucapkan subhanallah? Di saat sesuatu yang menurut kita mantap, yang menurut kita luar biasa, yang menurut kita istimewa, maka keluar dalam mulut kita subhanallah. Mara tampil yang dari mantap akap kene, maka keluar dalam mulut kita subhanallah. Kita ira anak-anak pate berguna, kita ira anak-anak pate ganteng nace berguna konen subhanallah. Harus tepat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pulang tengah malam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tokina pintu, Assalamualaikum nina. Hukum ibu pe jawab Waalaikumsalam nina. Dikenai ko Bapak buka mana toko gila pe sekendak ko mo Sabtu ko minggu sekejap na mo baca na gimana kita konen lancar pura pikirkan kona. Dikenai konen. Biasa kare ta mencip motong kajongo. Maratong ya main chip Bapak Ibu, maratong ya main skater, maka ucapkan astagfirullah. Menang dah budi, alhamdulillah bang. Salah dah Bu. Jangan bawa yang haram-haram kepada keluarga, anak, istri kita. Kaum bapak, kaum ibu yang enggak pernah di tanah haram Mekah Al-Mukarramah, sehingga pernah pada Bapak Ibu bagi kecairahna Ka'bah. Bagi kecairahna Ka'bah, maka keluar dalam mulutnya subhanallah. Kenapa ucapkannya subhanallah? Karena ia menganggap ada luar biasa agung je. Ya Allah, en mau kepeki bulan kami ya Allah. Bisa mampu aku paen baru sodeng keluar dalam mulut seseorang yang melaksanakan haji dan umrah. Apa katanya? Digendeng diam tu dia bisa paen du. Baru soh dah. Ibu-ibu baru soh. Si ibu mari umrah nan angkat umrah aku. Amin. Tapi masing-masing enggak Bu. Enggak. Niatkan dalam hati, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang Ia panggil. Lo haminalan nabu. Kadang dah kona anak tadena sekolah ya. Setelah sekolah langsung ya terajo. Kumpulina kepeng na kumpulina, sikan kare telepon na. Ma umrah ko na. Tingin kepeng ta buka. Lo kajiki kuci tuken ma. Lewano kalak niat na. Misalna maramenang aku, maramugen aku, marakune aku. Kumurahkan na anak tuaku, kumurahkan sementuaku. Mentok rezeki na rapat mang alhamdulillah karena Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang Ia panggil. Insyaallah. Maka keluar dalam mulut kita kalimat subhanallah, maha suci Allah. Maka surah Al-Isra ayat 1 Bapak Ibu secara otomatis menggambarkan peristiwa ke atasnya, di depannya peristiwa yang luar biasa, yang istimewa, yang sangat agung. Karena peristiwa itu peristiwa Isra dan Mi'raj.
Pune peluang biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Lailan, hanya sebagian malam. Hanya sebagian malam. Kalau pakai akal maka orang masuk, betul? Orang kita percaya. Tapi ini bukan cerita akal lagi, tapi harus pakai iman. Maka setelah Rasul Mi'raj dan turun, disampaikannya kepada kaum-kaum, kepada umatnya pada saat itu, dokana yang Madinah Isra dan Mi'raj hanya sebagian malam. Mungkin kalau beriman akhirnya muhtad toleh. Udah jelas Rasulullah. Masa dokana Isra dan Mi'raj? Udah kita percaya sebagian malam deng Nina. Aitah Nina. Akhirnya Bapak Ibu pada saat ini Bapak Ibu banyak kembali kepada golongan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ibu-ibu manalot kalak pergi dok kena aku Mekah dai entan nasuh dengan aku balik. Percaya ke? Percaya? Orang kita percaya. Maka karena orang kita percaya, orang layak kita waktu dia sendiri. Mereka layakin sendiri, maka ibu Abu Lahab, bapak Abu Jahal. Syukur kita lahir pada tahun pada bagian Bapak Ibu. Mereka layak kita uni, iman kita standar. Paham? Lalu secara kalak Bapak Ibu dari kaum musyrikin jumpainya Rasulullah, ya Rasulullah kade cendah kolbe. Akhirnya Rasul berdiri. Angkat sebelah kakimu, angkat Rasul. Serap naik, angkat Nina. Ya tahu aku doh Rasul. Kum begingo ya Rasulullah. Cituk sejengkal orang bisa gantung ko. Nabi ke kami percaya ko Isra Mi'raj. Dan ini dijelaskan Rasul pun dia tidak akan paham. Karena orang pakai embu, nggak paham kan? Jadi agama embu orang kata pakai akal enggak? Orang kecil masuk mi akal lo resekel. Paham? Tapi pakai iman. Tahu ganjaran orang ini Bapak Ibu? Tidak dijawab oleh Rasul. Rasul dokter ceritakan kasus cerita mi Ali bin Abi Thalib. Ya begini ya Rasulullah dengan polosnya ceritakannya kepada Ali bin Abi Thalib. Bagian orang bisa angkat Rasul wahai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tarik pedang potong takal napate. Kenapa begitu Bapak Ibu? Itulah ganjaran orang yang mempermalukan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu adalah gudang pintunya ilmu. Jadi ia tuh hatana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan Rasul kinte orang ada terima nih. Bahkan dia dipotong ulang kayak tampil sana. Tapi orang diam dari sendi Bapak Ibu. Kaum musyrikin berkumpul. Miseno kita dahin akhirnya dijumpai orang. Mereka adalah Abu Bakar. Nama lengkap Abu Bakar siapa Bu? Nama lengkap Abu Bakar adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ada julukannya Asy-Siddiq. Benar. Bagi kita jumpa kami Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dok kaum musyrikin, imbangmu, sahabatmu, koncomu, bromu, seninamu, friendmu, ngoni naya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha hanya sebagian malam. Kata mereka, wahai Abu Bakar, percaya kau nih? Apa dijawab oleh Abu Bakar, Bu? Ibu-ibu nahan bagi kepeng Bu. Apa dijawab oleh Abu Bakar? Jika itu benar dari Rasulullah, jika benar itu dari Rasulullah, maka lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau kata Rasul naik Bapak Ibu, lebih daripada itu pun aku percaya.
Dalam satu riwayat Bapak Ibu, aku orang ketua tasahih tamal, tapi bagian istilah kena Bapak Ibu. Enda cek warna karen Bu, pelakon ten. Betul, sepakat betul. Tengen kemang dah lebih. Weh, aku kira betul. Orang ketua bagecik. Betul. Leba Bu, karena payah-payah ekonomi 2023, wah nak boleh tandai darah. Aku ketua kecamatan wah nembara keping 100. Pada warna lain boleh ikutan. Warna kare Bu. Kau bapak lebaran itu na warna ni. Warna betul. Tapi Bu, andai kata ini disampaikan oleh Rasul warna hitam, maka dalam riwayat itu, maka aku pun mengatakan warna ini warna hitam. Mataku si salah, mataku si buta, mataku si rusak dok Abu Bakar. Maka Abu Bakar dijuluki dengan Asyiddin, benar dan tidak pernah berbohong Bapak Ibu. Maka salah satu orang yang dijamin Allah masuk surga pertama itu minan nabiyina, para nabi-nabi, minan nabiyina wasyiddiqina, kalak yang benar. Ada orang kita pernah pebual Bu, Pak, masuk surga mana kita? Kamu Bapak pernah pebual? Pernah? Payah masuk surga. Kamu Bapak pernah? Pernah. Ibu-ibu? Tapi penyakit pebual ini mi kaum Bapak. Salut aku mi. Kampung Kuta Tengahen. Pernah ada yang kejam. Hana maka selain kukisah ada pernah utak sering. Kum pernah 10 tahun yang lalu pebual aku. 5 tahun yang lalu pebual aku. Kami utak sering. Weh. Nggak barike. OTW. Nina. Berdua poren. Bual. Dikenai ko apa buka orang ni kena tahu kena balik jam 2 ai tah de ni nak jam. Meliuk mang ibu indai. Toh kona ngorah ko di kumbah kepeng ku 5.000 kecandai miwaku. Pundul aku ku pesan kupi niku. Asik mencerita de asal dapat job mang dah kona tah mendodo sawit membersihkan sawit kalak. Takari lo kerajo rako nanti mang kebetulan Pak Gece. Takari lo bisa berek nama luangan job. Asik mencerita rako de. Go sekel biar yang macam 2 bongin. Walia. Kau campur deh rako baik mang godok-godok goreng nak gampangkan na lelewe kami pok buka kami pangan ni dah. Manek ku inget bagi masuk bibal takku. Teringat aku kepeng ku 5.000 kecah. 1.000 lah nek terbayar aku dek. Bingung aku ku tema mau bayarkan kecil. Kecil lah ini patut tanah balik. Kecil masalah lah dek. Gimana kecil? Yang kau dah salah kini. Jadi mana dekah balik kecil begini. Kau bagi kepo kecil. Mayak kelai galak. Pebual apa malam? Bapak yang masuk surga. Ini salah dengan pebual lain. Tambah tole pebual-pebual yang lain. Tapi yang tidak yang dijuluki Siddiq itu adalah Abu Bakar. Wow. Ini sekilas setelah Rasul balik dari Isra dan Mi'raj. Tapi bagaimana peristiwa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal mula terjadi Isra. Buwe sebabnya Bapak Ibu. Pertama disebut dengan Ummul Husni. Apa itu Ummul Husni? Tahun kesedihan. Tahun ini Bapak Ibu tahun sangat sedih oleh Rasulullah. Khadijatul Kubra, Khadijah, Pak. Istri Rasul itu mempunyai namanya Khadijatul Kubra, luar biasa Bapak Ibu.
sayang cinta kepada Rasulullah, sungguh perjuangan Rasulullah selalu didukungnya, habis harta kekayaannya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Meninggal nomo Khadijah istrinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saking cintanya Rasul kepada Khadijah, Bu, 3 tahun ya rahkam menduda, 5 tahun begenden meninggal cara guna. Oke, mundukkan. Ya. Kenapa dia sangat cinta Bapak Ibu? Kenapa luar biasa? Karena memang Khadijah ini mantap. Begitu Rasul pertama kali menerima wahyu pulang dari Gua Hira, gemetar Rasulullah, takut Rasulullah, panik Rasulullah. Begitu jadi buka Khadijah pintu, senyum Rasul, senyum Khadijah. Setengah masalah Rasul hilang. Kok gak jerok kan? Kami mereka dapat Ustaz. Buera masalah hamuk anak warung ini itu hutang pepido namang. Balik aku bisa Ustaz tutup pintu buka anak kecil. Mentambah setengah tahun. Ayo orang Khadijah, Bu. Ibu-ibu sekal cari Khadijah. Maka baca riwayat-riwayat. Istri Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Tapi alhamdulillah istri Ustaz Jaka Khadijah, amin. Istri Pak Gece Khadijah, amin. Istri mantan dan Ramil Khadijah, amin. Istri moderator, istri Katana kita Riselin Khadijah, amin. Termasuk istri Kupi Khadijah. Khadijah bagi kami laku berangkat dari kekene ceramah bang nih. Anakku tak tengah isi mang mengundang Ustaz Jaka. Oh Ustaz Jaka dai iya. Oh kari baju kene endah. Iya. Si sama-sama nak ambil warna hijau. Bagi kita pakai baju endai Bapak Ibu disiapkan namang buku kata ini itu cucukkan namang cituk keping hanah tasku. Ya takune boleh dia lo stok. Salam kena lau sapu salam kena anak pe salam kenang bende kami lau so kami sendiri wa anang go keso alhamdulillah bagi kami balik enda ora nahan langsung balik bisa po Bapak Ibu kadang mau piring lebih cerita-cerita ring lebih Bapak Ibu kadang bu kami sampai pulang dari ceramah so setengah telu tapi ugi caku tok pintu bu assalamualaikum adindaku. Orang lo 5 kali bu, sekali 2 kali bukan atas pintu. Waalaikumsalam. Buat na enda serbanku buat na katana salam kenan tanganku. Laku galang sara mang sakisto na ya. Lot mang mereka ku tengah dahin. Cocok bu. Khadijah begini memang Khadijah. Baik. Istri Rasul meninggal dunia, Rasul sedih. Kemudian siapa lagi meninggal dunia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib enda Bapak Ibu tokoh masyarakat maraca kita sehingga biak galak bana ulang ganggu ke nanakki, ulang ganggu ke keponakanku itu Muhammad. Kare pada salah sebah kena agama kan mende kan. Padahal Abu Thalib bukan beragama Islam, tapi dia selalu membela meninggal Abu Thalib dalam keadaan bukan Islam. Tambah sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dakwah Rasulullah agak tersendat itu. Kemudian apa lagi sebabnya peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu dalam kitab Durratun Nasihin halaman 102 dijelaskan sendiri Bapak Ibu antara langit dan bumi ternyata Lot saling membanggakan. Ini penyebabnya. Antara langit dan bumi saling membanggakan. Apa kata bumi langit? Aku lebih mulia daripada engkau karena aku di tempatku ada benua, ada sungai, ada taman-taman, negara-negara. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dijawab oleh langit, wahai langit, engkau mau pelami. Anakku ngolok bulan, anakku ngolok bintang. Matahari menerangi dunia, kare ko nagay.
kira-kira Bapak Ibu. Bumi pada mengesekel kala. Ya langit bekas kulot istimewa didai seluruh umat Islam sedunia gelakna Ka'bah tawab kalak sendi wahai langit. Mencapai langit. Hana kulot Baitul Ma'mur dok langit. Malaikat bertawab dia sendi. Kau bumi dokkan. Wahai bumi langit, seluruh para nabi hendak bekasna anak bumi. Jawab langit, arwah nabangku kata anak begeden. Akhirnya disampaikan oleh bumi itu oleh langit. Wahai langit, let sarakalak yang luar biasa, pemimpin para nabi, kekasihnya Allah yang luar biasa pengorbanannya. Dan orang yang pernah di bekas wahai langit isiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak terjawab langit. Memang Rasul pun gak pernah mi'raj. Diam langit mengadu kepada Allah, ya Allah, aku telah teraniaya. Orang bisa aku jawab cukup bumi, ya Allah, hari ini aku teraniaya, kabulkan doa. Ya Allah, apa doamu lebih kurang begitu. Bahkan jam sekali baginda Rasul di langit. Asal sama-sama kami istimewa. Maka kata Allah kepada Jibril, Jibril berhenti dulu, engkau bertasbih. Kemudian malaikat Israel ulang lebih cabut nyawa kalak. Karing kabah, betarik cabut nyawa. Kau Jibril kisah ya Allah, laku kiamat kita nina. Malon lakodahi burak di surga. Banyak burak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 40.000 burak. Ada tulisannya Muhammad, tapi satu burak termenung sedih luar biasa. Apa kesedihannya? Ditanya oleh Jibril, wahai burak punya sakokon tong menung konungan bagaimana konungan? Komia. Aku orang yang telah mangan, orang yang telah aku minum. Karena sebab sedoh aku kelak mi Rasulullah. Gelak nang dekah kami betul, tapi orang kami tidak. Teduh kami kelak baginda Rasul. Akhirnya burak itulah yang dipilih oleh Jibril mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan burak. Buat peristiwa yang di sana, dan peristiwa itu sungguh sangat luar biasa. Salah satu di antaranya Bapak Ibu, Rasul melihat sekumpulan manusia yang memecahkan kepalanya sendiri. Bagus lagi pecahkannya lagi, bagus lagi pecahkannya lagi. Pak! Maka Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa mereka sedemikian? Jibril menjawab, itulah gambaran umatmu di dunia yang enggan melaksanakan sholat. Jadi beberapa kali jangan sembahyang nih. Orang yang belum silewani, betul? Pepunguri karena jangan sembahyang nih, betul? Kenapa Bapak Ibu? Kalau berhenti takal panik, kabur katana, betul? Tapi orang yang sholatnya aktif 5 waktu dalam sehari semalam, apalagi datang ke masjid Bapak Ibu, insya Allah rezekinya dicukupkan oleh Allah. Ulang pula video ke ya Allah, biarkan aku, kayakan aku, asabisa bagian, minta kepada Allah karena itu cukup. Tidak kau usah Ustaz, gimana mau kerja cukup. Waktu aku kuliah S1 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekel aku Honda Supra X 110 cc, second dia dapat leh kataku. Bukiso mak aku kumpuli kepeng, setelah dikumpuli cukup menokok Honda dari. Tamat aku kuliah Bapak Ibu lah kau kawin mangagaku. Kumpuli kepeng dai, kumpuli cukup.
Setelah kawin Bapak Ibu, saya kelmang main sapo kedap kumpuli kepeng dai cukup. Ceramah aku Bapak Ibu, kemudian puah kita mau perlu motoran kumpuli mang kepeng dai cukup. Ngapain harus banyak Bapak Ibu? Yang penting cukup. Marakaya bulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang ketenangan dalam hidup. Yang tenang itu adalah cukup. Orang miskin pasangannya adalah cukup. Entah kalau ya. Baik. Sehingga Bapak Ibu, saking pentingnya sembahyang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabat sungguh luar biasa Bapak Ibu. Orang hanya sembahyang 5 waktu yang diutamakan tapi di masjid. Di masjid. Hayya 'alas shalah. Bagaimana kecajan di masjid dia? Kena tohna Bapak Ibu. Orang yang dekat kepada Allah, maka rezekinya dicukupkan Allah. Apalagi Bapak Ibu sembahyang subuh berjamaah. Rakaatna ia si citukna, tapi ia si payahna betul. Kunia sapayah kalak tekan mendem. Masalah nasi ajan kunia sabi sayangan. Ia rek mau ajan betul. Coba bayangkan Bapak Ibu. Rakaatna cituk tapi ya si payahna. Berarti lah kasihan di Senin. Ternyata Bapak Ibu salat subuh luar biasa berkahnya. Ustaz, kare pahala sembahyang subuh, ulang pelaki soke pahala sembahyang subuh. Hadis Rasulullah, ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu masih salat sunatnya. Tong sembahyang sunatna, salat sunat fajar mana istilah kita Bu. Apalagi salat subuhnya. Makanya doakan kene Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kami yang mubaligh mudahin istiqamah. Alhamdulillah begini program kami sambil kami baik Sulinta subuh keliling pemudata. Kami lakukan setiap pagi Ahad. Kami imamna, kami ajanna, kami penceramahna. InsyaAllah subuh nahan anak masjid sebelum salam barat. Sebelumnya MCN kemudian penamang di tangga besi. Kumsekan masjid dan kami lahir koh kami. Kari kami siapkan ustaz. Orang pelakade, orang pelamasang sebagian. Orang pelah kue-kue. Pokoknya koh ke senden kami isi ceramahna, kami imamna. Tausiah kami cituk nahan. Ini yang penting sekali Bapak Ibu. Karena program ini entah untuk kene, tapi untuk kami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu, karena mereka tahu fadilah-fadilahnya ini luar biasa, akhirnya mereka berangkat ke masjid. Salah satu sahabat Nabi Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ia buta, tidak bisa melihat, tapi berangkat ke masjid dengan terbata-bata, dengan payah menalan Bapak Ibu karena buta tidak bisa melihat. Akhirnya secara ketika jumpainya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan mau keadaan kan ya Rasul, mataku buta orang mempengidah. Tolong ya keringanan cituk baik bapak ya Rasulullah sehingga dosa nek pelaku di masjid. Kata Rasulullah, ya Abdullah bin Abi Maktum, bagi koreng suhajan. Bu, yang rusak mah, yang ditanya Rasul bagi koreng suhajan, ini ngomi cuping betul. Harusnya ditanya Rasul, tidak koreng dalam. Tapi tanya Rasul, bagi koreng ajan.
Ya Rasulullah, lebih kurang gendong Abdullah bin Abi Umi Maktum kayak ini nah. Marahannya Rasulullah jelas, makangen gitu. Maka kata Rasul, jika engkau masih dengar azan, maka berangkatlah engkau ke masjid. Coba bayangkan, gahang Bapak Ibu. Berangkat Abdullah bin Umi Maktum, dawuh bu, tahan tuk bak batu, cucu kendawuh, hak takala. Lagu sembahyang di masjid. Kita lo dawuh sembahyang di masjid. Orang lot, tahu lampu dalam lot, azan jelas, tukang ngerti tahu kak sapu, malu sapu alarm bisa, when alarm sekali matikan, dua kali matikan, tiga kali ngetnaingi. Aduh lebih matikan. Ingat insyaallah. Lubang honda waekan Allah, rezeki waekan Allah. Kare tujuan harta yang Allah berikan supaya enak kita ibadah, betul? Lot honda ngersoh paen, betul? Misik-misik berdua mang motor rai, betul? Orang lot payah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang diberikan Allah itu supaya mudah kita beribadah. Tapi Abdullah bin Umi Maktum mencucu hendak. Datanglah seorang laki-laki, ya Abdullah bin Umi Maktum, kau kena kade konen, dah kau kira takal mil lebih kurang begini nak. Lah kau mikir konen masa nate konen, lah kau mi masjid, muka ada sembahyang. Segel kau kutegukan ini. Ia mengadu Rasul karena tak ada yang menuntun, payah ke Rasulullah, tapi suruh Rasul laksanakan. Konon kalau sekal menolong kira-kira cocok apa malon. Akhirnya teguhkan Bapak Ibu. Lolo kalau Abdullah bin Umi Maktum mana tahu suami masjid tenang ya sembahyang pergi luar dari masjid ngot standby doh lindai betul lemang bahkan Nabi sapona as-salatu khairum minan naum. Berangkat oleh Abdullah bin Umi Maktum pergi kita buka pintu ngot oleh doh lindai sendiri. Beberapa kali terjadi bagi Bapak Ibu, akhirnya Abdullah bin Umi Maktum penasaran. Nah, iseno, kenalan pun, ngetu tolong nak kita, betul? Kita betul nempo dah sapo na alamat na kune mike jong mana, betul mang kia. As-salatu khairum minan naum. Begitu luah Abdullah bin Umi Maktum. Tapi dalam riwayat yang sering azan adalah Abdullah bin Umi Maktum dah. Kari kata Abdullah bin Umi Maktum, ulang lagi kedua. Ku dah sebegini. Terlambat kau nanda, ulang mo. Kari pana, kenalan kita dulu. Tahu sih mo kona, ku tanda diam, asik doakan kona. Mengkari bila kita kenalan. Pokoknya masjid ku selamat, balik ku selamat kare dehen. Iya kan bu ya, mengkari bila pepayahan. Yang dikenain, kepekade mangen kunen. Weh, cekawet minta ampun, tapi lo yang buat dinamang. Aku sekel ketoh kona, pergi mendena konen kupiromi Allah asa bisa masuk surga ke rumah. Orang pula doakan ku aku, orang pula payah-payah aja mo. Mada orang lokon kona, isi konen dosa mendek teguh aku ni nak kita terus. Mada orang dokter kona identitas muisi konen dosa ni teguh aku. Bingung dah lindai. Kudok kenalan tak orang mana isi kalian itu teguh. Akhirnya Bapak Ibu dolin pedok kena identitas. Ibu-ibu lebih kukiso. Engkau kira hangat ni. Kira-kira dolin isi bu, ibu-ibu. Ije? Prabowo, bukan Reno. Yang sulari. Sendiri ibu-ibu? Malaikat isi bu? Yang penting malaikat bu. Tengah-tengah, kira isi? Ibu, orang namin keliakan bu, orang betul kita kali no. Di tengah kita beragu no. Ini bisa tanya lagi biar kan bisa. Sekali ni orang kan pergi kencang mai mana mo? Kare bu, then si betuhan mo. Anak sekolah? Siapa? Siapa nak?
Hah? Malaikat tadi bilang. Ini? Ya, enggak tahu aku tuh. Baik. Bu, saya pun membaca riwayat ini orang tahu-tahu akenen. Sama begitu kita, sama bagi aku kene. Kubaca kecace, sing mendena dolen kadang malaikat, kadang nabi, kadang isi utus oleh Allah untuk membantu Abdullah bin Umi Maktum supaya mudah ya sembahyang. Tapi Bapak Ibu, dok kena kecai identitasnya Bapak Ibu. Katanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, betul kau sekel isi aku Tuhan kau aku betul. Ulang bayang Adam kain apa yang akan bagaimana lagu konen ulang bayang betul. Aku adalah iblis laknatullah. Nina. Ini masa iblis dulu. Coba. Ya Ustaz ini iblis benda nolong ya. Bu Abdullah bin Umi Maktum pun kaget. Ini masa iblis menolong. Tuh nak kau iblis. Tuh kau iblis laknatullah ku itu. Kasa tolong ku aku. Kasa teguh ku aku. Baca. Kalian ini ingat engkau Abdullah bin Umi Maktum ketika engkau berangkat ke masjid engkau jatuh bercucuran darah di kepalamu, malaikat berdoa kepada Allah untuk diampuni dosamu. Seketika itu diampuni oleh Allah setengah daripada dosa-dosamu. Sekali damu kuge doa malaikat ya Allah, pidokan ampuni dosamu wahai Abdullah bin Umi Maktum, dikabulkan Allah seketika itu setengah daripada umurmu, setengah daripada dosamu. Jadi kali tertubuh kamu sekali dabuh sambin kona Abdullah bin Umi Maktum, engkau ampunkan Allah dosamu setengah daripada dosamu, maka pada mendalam kau tole no kau suno kawateku ampunkan Allah kata dosamu seimbang kumi neraka ni. Bagimu iblis laknatullah. Jadi iblis itu tidak bisa dari kiri, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari depan. Mungkin setelah ceramah kita Bapak Ibu semangat loh ibu-ibu bapak-bapak untuk sembahyang subuh. Bagi rohakena hari ini digoda oleh syaitan, ulang subuh keke. Orang sangat ini tak capuna keke ya sembahyang ya. Apakah iblis berhenti? Apakah setan berhenti? Ora bu. Mara orang yang bisa gerada subuh nada satu ke. Pok masuk jam 5, enggak keke doli gendai. Ini masjid dia. Aku dah kumak buka begetah di sini mengenai. Ya kadang mendekat ini. Nget selalu masjid pas masjid. Secara ketika Bapak Ibu engkau lancah di masjid, mulai mau masuk setan dah itole. Bagi awak dah mati tong lampu gelap, uran misik cituk, kundul dari sendiri. Masjid buka boleh. Pengakap pura, bagian murah aku masjid. Aku muda ren, gua mau masjid hajit. Kayak situ tuai bawah tanah, kenapa ya masjid? Mana perasaan kuda, tapi orang mau jadi dokter ni. Ini nama kesaten lah. Nunggut na aku mau si taat na anak kampungan ni. Ibu, betul apa salah? Salah, sudah keluar sombong menipu terokkan. Begitulah iblis, setan laknatum. Maka hati-hati bu, Pak Nah. Hati-hati terhadap godaan setan yang terkutuk. Apalagi yang dilihat oleh Rasul itu Bapak Ibu. Di antaranya Rasul melihat sekumpulan manusia yang memakan daging mentah dan busuk, sedangkan ada di samping kanannya makanan yang bersih lagi sudah dimasak. Coba serap menden, mana lengkeng mampu senden, ndak lengkeng tapi mata aku pilih. Karena kue lengkeng tasak dia betul, iya kan? Dah bakal nunggu si mata. Endai Bapak Ibu daging mentah busuk berulang dimakaninya, sedangkan di sampingnya ada makanan bersih dan sudah dimasak. Parah.
Maka Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa mereka lakukan sedemikian? Dijawab oleh Jibril, itulah gambaran umatmu di dunia yang mohon maaf Bapak Ibu suka berzina, sedangkan ada istri, sedangkan ada suami yang halal baginya. Bahkan dia si haram. Maka Bapak Ibu, ya kita didik anak-anak kita, kita didik generasi kita. Ya HP kita mulai ya sebatas nasambit, asal ulang bungu-bungu ya, atau nama informasi. Tapi jangan HP itu menjadi kebiasaan bana, main game hampir kerajona, main kare, sehingga Bapak Ibu generasi kita rusak berantakan Bapak Ibu. Dari segi lain mungkin orang bisa ganggu kayak kita, tapi dari teknologi banyak anak-anak kita yang rusak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga bendi-bendi. Buering perjalanan yang tidak ada Rasul sampai 13 orang mungkin kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Berhubung endang bulan Sya'ban, sekejap naik masuk bulan suci Ramadan, doakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekejap naik Ramadan Bapak Ibu, maka mari kita persiapkan diri kita dengan baik-baik. Ada yang perlu kita siapkan. Pertama, siapkan fisik kita. Jadi lewat baca puasa sakit dia. Baca puasa sakit dia. Puasa setahun sekali, umur mak betul. Dengan kayak Bapak Ibu, segenap kami ninggalin. Tapi orang hantin orang getuk. Setiap hari meninggal ibu. Meninggal orang seorang Ramadan. Maka diajarkan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita pilih keberkahan di bulan Rajab akhir dan Sya'ban dan sampai umur Ramadan. Lewat 2 hari naik puasa mati. Betul? Maka kita siapkan mendek fisik kita, jaga panganan kita, olahraga kita, punya semantap kita nahan melaksanakan ibadah puasa. Mana sakit Ustaz cari orang puasa jadi cuman kan agak tersehat-sehat kita, karena kita tinggalkan puasa kita ini, maka kita ganti. Mana sakit kita Bapak Ibu atau sedang dalam perjalanan jadi orang puasa, jadi kata hampir. Tapi yang kita inginkan ya di bulan suci Ramadan ini fisik kita mantap. Karena itu yang perlu kita siapkan Bapak modal. Ya, ini ya kumpuli kenemo. Mungkin Februari wakil habuk kita akap. Maret lemang pencerahan itu. Kumpuli 11 bulan kita mengumpuli kepeng sara bulan macam kadang kita sibuk dulu. Bukan orang pelambu-lambu. Bagian buena kita Bapak Ibu, kade yang kita yang masuk ya sebatas waktu kata betul. Buwe kita bukan toko namang kola, toko namang bubuk, toko namang tahu isi 10, tapi bagi kita membuka sebatas waktu kata betul. Maka rezeki orang nih Bapak Ibu. Siapkan cituk dia, asal ulang nek mau kabut sumbang. Lewat masuk ke cat terakhir 10 Ramadan. Orang dia puasa lah. Aku bawa Ustaz ulang dah punya tim. 10 tahun Ramadan orang ni aku puasa. Kune ya. Anak mada orang kecaninan telu pasang orang suruh. Cakune mi. Mana nina ngo anak jelbab pakai baju orang sama pe haud akap na nina. Haud ko akap Ustaz orang ni aku sanggup. Orang aku puasa. Orang bisa begitu. Puasa orang puasa sanggup kita Bapak Ibu. Engkau ditentukan Allah ini. Insya Allah lah rezeki. Sering kurangkan imbang-imbangku, mohon maaf karena kami ya remaja-remaja bagian ya imbang-imbang orang kata Ustaz. Saya katakan kerajaan dodo sawit kalah orang ku puasa. Berarti tahun depan balik dari kerajaan ini. Tidak akan berubah Allah itu. Tapi coba tes puasa semampu-mampu. Insya Allah tahun depan kadang orang naik komodo dosen. Lagi ku cuba mau Ustaz. Akhirnya Bapak Ibu pengusaha no iya. Orang yang bersawit Allah rubah bu.
Tapi kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Kada yang boleh kita siapkan Bapak Ibu ilmu. Maka nahan sebelum Ramadan tak cicak mangben dai kita atau para pengurus masjid kita kajian Ramadan segijak. Lalu ada ustaz jago-jago, ustaz tapi jago manden marah. Sekel kita bahas fikih, panggil ustaz-ustaz yang jago fikih. Sekel mang kami betul hukum puasa ustaz. Toke hukum puasa. Batalkan puasa toke mang kia. Hah? Harus kita betul bu. Si membatalkan puasa kita betul. Menghilangkan pahala puasa orang kita betul. Ya udah aku mangan ustaz. Orang aku minum. Tapi mencakapi kacau kena. Weh. Aku memang aku kayu wangi. Gua bang bendera ko. Aku ngakap penuh sanggupan. Raja pengakap kecil imam nak mau pendekan. Hamu tak kalah. Ya, orang berako deh. Puasa kita. Tuh setraweh dengan dulu. Bu, hilang pahala puasa. Pemual hilang pahala puasa. Gibah hilang pahala puasa. Riya hilang pahala puasa. Pahangan hilang pahala puasa. Nakakahulog. Marah hilang ya, sekedar kewajiban kita lepas. Tapi nahan bu, kerajo sama-sama kita mendodo sawit kalah harian. Sama kerajo kita, tapi kita udah dapat honor. Ini dah ceritanya, orang honor wan. Kak mereka nahan jalo gaji, kau pikir rasa kerajo muda. Salah kerajo mi, orang dapat gaji. Memang ya orang pelakada. Orang pula dia, orang pula diganti, tapi tidak dapat apa-apa. Kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atus. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Maka perlu persiapkan ilmu. Boleh tidak puasa, boleh. Siapa-siapa aja itu. Pertama, boleh tidak puasa, wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa itu? Orang yang sakit dan sakitnya tambah parah sesuai dengan keterangan atau sedang dalam perjalanan. Jadi ada puasa jadi, tapi qada tidak wajib fidyah. Yang kedua wajib fidyah, tidak wajib qada. Siapa itu? Orang yang lemah fisiknya. Lemah mau fisiknya. Lo penyakit lambung nado teh dah mau bisa puasa paten. Orang mau puasa, ya kuku kada gak kutat dah mati kona. Ini kan kadana sawal tole kadana, iya orang bisa puasa. Lah nampe orang bisa puasa. Maka orang wajib qada hanya wajib fidyah. Yang ketelu wajib qada wajib fidyah. Siapa itu? Ibu hamil atau sedang menyusui. Lah mengke-mengke su, ada puasa apa buka dulu. Jadi nguruk Pak Ustad. Enggak oke. Dan yang terakhir, boleh tidak puasa, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Gendang na dua kecil bu. Mada orang kecak anak-anak kalak gila paden. Marang gue irah kene nahan gue ngombelen anak na bengong gue kempu na pelot jengkas pah botot iya tengen-tengen kene mi pahe orang anak-anak dokter ustad dai orang mang sedang sakit hamil dahulu ustad lemah fisik na seterong ustad bati mak keca anak-anak bati kalak bohong na dokter ni. Jadi mau ya Bapak Ibu seputar hukum Ramadan. Jadi harus kita betul Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita tertibkan menahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maralo ning warung-warung tutup muka tu. Si masalahna yang buka warung entang mohon maaf entang orang seakidah wak kita. Tapi seakidah, secara agama wak kita. Memang betul setan-setan di Ramadan itu dibelenggu. Tapi mara sekel menengan setan dan puasa mahak terilah ya tongket ke tire gantung nih mangan kaya nawa.
setan mangi Bapak Ibu. Maka kita tutup mo. Asa ulang setan. Sebang terawih kita mende baik si 8 maupun si 20. Kung bisa letang citok kultum na. Orang ada puasa Bapak Ibu 30 hari siap itu kita mangan seperti biasa. Apa pelajarannya? Hari ini nanti Ramadan kita dilarang oleh Allah terhadap apa yang dihalalkan. Halal mangan, halal, tapi di siang hari ulang doakan Allah. Halal minum, halal. Mohon maaf, tim Swiss hubungan intim suami istri halal tapi dilarang oleh Allah di siang hari. Buat larangan-larangan yang jadi dilakukan ternyata di siang hari dilarang oleh Allah, tapi sanggup kita Bapak Ibu. Maka efek dari Ramadan la'allakum tattaqunnya apa? Madang bisa kita mengendalikan yang halal. Jikalau kita sudah bisa mengendalikan yang halal, apalagi di luar Ramadan, jika betul-betul ini haram tentang hak kita, kalak dasa, dapat la'allakum tattaqun menjadi takwa ya, maka dia akan tahu mana yang hak dan mana yang tidak benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah panjangkan umur kita sampai nahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim.